warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rengganis, NIM C241-945 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengantar praktikum laboratorium biologi populasi ikan yang mencangkup prosedur operasional baku, alat yang berada di laboratorium, serta bahan yang berada di laboratorium. Prosedur operasional baku yang pertama adalah mahasiswa harus membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Yang kedua, jam kerja dimulai pukul 8.30 hingga 15.30 WIB. Yang ketiga, harus menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Yang keempat, setelah selesai wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat serta membuang limbah. Yang kelima, wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Alat-alat yang berada di laboratorium diantaranya adalah mikropipet. Mikropipet ini berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Lalu timbangan digital yang berfungsi untuk mengukur bobot sampel atau bahan kimia. Cara pemakaiannya adalah yang pertama tekan on, yang kedua memasukkan bahan yang akan ditimbang dan tutup, yang ketiga tunggu angka di layar stabil, yang keempat angkat dan bersihkan kembali, dan yang kelima kalibrasi dengan menekan on atau turn off. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Lalu vortex untuk homogenisasi sampel atau larutan. Caranya adalah hubungkan ke arus listrik lalu tekan on. Yang kedua, atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Yang ketiga, letakkan sampel di piringan pemutar. Yang keempat, setelah penggunaan, kembalikan tombol ke posisi off. Yang kelima, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Mini inkubator berfungsi untuk mengontrol atau menjaga suhu di dalam inkubator. Caranya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Yang kedua, atur suhu dan tekan start. Yang ketiga, setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Yang keempat, setelah penggunaan, ambil sampel dari mesin. Yang kelima, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Hot plate stir untuk mengaduk, mencampur, serta menghomogenkan larutan kimia dengan menggunakan medan magnetik. Cara pemakaiannya yang pertama, hubungkan ke arus listrik. Yang kedua, letakkan gelas kaca. Yang ketiga, putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Yang keempat, setelah penggunaan putar tombol heat dan setir ke 0. Yang kelima, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Elektroforese berguna untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Cara pemakaiannya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, kemudian tekan on. Yang kedua, buka tutup elektroforesis, masukkan gel agar-rose dan tuangan TAA hingga terendam. Yang ketiga, masukkan sampel ke dalam sumur. Yang keempat, tutup, atur waktu dan tegangannya, kemudian tekan start. Yang kelima, ambil dan tutup kembali, lepaskan penghubung ke arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. UV fluorescent table berguna untuk visualisasi DNA maupun RNA pada gel agar-rosa. Cara pemakaian yang pertama, hubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup dan letakkan gel agar-rose di meja UV. Yang kedua, tutup dan tekan tombol on. Yang ketiga, setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off, buka dan ambil gel agar-rose. Yang keempat, keringkan meja UV dengan tisu. Yang kelima, tutup dan lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. PCR berguna untuk amplifikasi gen. Cara pemakaiannya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. Yang kedua, pilih amplification, masukkan program. Yang ketiga, buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate, tutup kembali dan tekan start. Yang keempat, amplifikasi telah selesai, ditandakan dengan bunyi, kemudian tekan finish. Yang kelima, ambil dan tutup kembali mesin PCR, lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Mikrosentrifug berguna untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda, natan dan supernatan. Cara pemakaian yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin. 2. Buka tutup mesin dan buka tutup plastik.
3. Masukkan larutan ke dalam tube, letakkan kedua sisi dengan seimbang lalu tutup. Keempat, putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu dan tekan untuk menyalakan mesin. Yang kelima, setelah penggunaan ambil sampel, lepaskan penghubung arus listrik, pastikan keadaan bersih dan rapi. Lalu tip mikropipet untuk mengambil atau mengeluarkan sampel ke tempat lain, box mikrotip untuk tempat tip mikropipet, mikropestel untuk menghaluskan sampel, dan gelas piala. Lalu ada jidi kolum, atas larutan natan dan bawah super natan, dry ice, box ice, dan cetakan gel. Bahan TIE untuk larutan penyangga, loading die untuk penambah densitas, DNA leader untuk elektroforesis produk PCR. DH2O untuk melancarkan primer untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi, dan tempat sampel untuk proses sequencing. DNA atau RNA shield untuk metabarcoding, tag PCR untuk PCR, fluorescent untuk mengubah sinar UV. GBT buffer untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel, Protica untuk merusak protein untuk mengikat lipid, dan etanol absolut sebagai sterilisasi. Sekian dari saya dan terima kasih.